Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar meskipun dari rumah. Perkenalkan, nama Ibu Sri Haryani yang akan mendampingi kalian selama pembelajaran kali ini. Nah, sebelum pembelajaran kita ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kali ini diberi kelancaran dan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang lembaga keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Siapkan buku catatan dan alat tulisnya ya, supaya kalian bisa mencatat hal-hal penting yang akan kita bahas. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa kalian untuk mengisi absensi melalui link Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp kelas. Jangan lupa ya anak-anak, dicek WA-nya terlebih dahulu. Silahkan kalian buka link tersebut, lalu isi nama lengkap, kelas, dan ambil screenshot layar YouTube ini sebagai tanda kehadiran pada hari ini. Setelah semuanya mengisi absensi, yuk kita mulai pembelajarannya dengan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Sebelum lanjut ke materi, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan fungsi lembaga keuangan, membedakan jenis lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, serta menguraikan jenis-jenis bank dan lembaga keuangan non-bank dengan tepat. Sebelum kita ke materi, coba bayangkan terlebih dahulu. Suatu hari ketika kalian mendapatkan warisan berupa uang yang sangat banyak, kira-kira uang itu mau kalian simpan di rumah saja atau ditabung di bank? Coba deh kalian pikirkan dengan baik-baik. Kalau disimpan di rumah, memang mudah diambil kapan saja. Tapi, apakah itu aman? Sementara kalau ditabung di bank, uang kita mungkin lebih aman dan bisa dikelola dengan baik. Nah, dari contoh tadi, kita bisa tahu bahwa manusia membutuhkan tempat untuk menyimpan dan mengelola uangnya dengan aman dan teratur. Tempat inilah yang kita sebut dengan lembaga keuangan. Di sini kita akan mengenal apa itu lembaga keuangan, apa saja fungsinya, dan juga jenis dalam kehidupan sehari-hari, serta contoh lembaga keuangan di sekitar kita. Jadi kalian pastikan menyimak videonya sampai selesai ya. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud lembaga keuangan itu? Nah, lembaga keuangan adalah institusi yang bergerak di bidang jasa keuangan
yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Yang dimaksud pihak yang memiliki kelebihan dana yaitu contohnya orang atau perusahaan yang punya uang lebih dan mereka ingin menyimpan atau menginvestasikannya, misalnya dengan menabung di bank. Nah, pihak yang memerlukan dana di sini contohnya orang atau perusahaan yang membutuhkan pinjaman untuk usaha, membeli rumah, modal kerja, dan lain-lain. Nah, jadi lembaga keuangan itu membantu agar uang yang menganggur bisa dipinjamkan atau juga diinvestasikan kepada pihak yang membutuhkan. Nah, dengan begitu, dana bisa berputar dan juga bisa bermanfaat. Selanjutnya, di sini ada 3 fungsi lembaga keuangan. Yang ke-1, menghimpun dana. Artinya, lembaga keuangan mengumpulkan atau menerima uang dari masyarakat. Masyarakat ini bisa menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, deposito, atau premi asuransi. Nah, fungsinya ini membantu masyarakat menyimpan uang dengan aman dan juga masyarakat ini bisa mendapatkan bunga atau keuntungan tertentu. Yang kedua, menyalurkan dana. Artinya, lembaga keuangan menyalurkan kembali uang yang dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan, biasanya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Nah, hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan modal. Yang ketiga, memberikan jasa keuangan lain. Artinya, selain menghimpun dan menyalurkan dana, lembaga keuangan juga menyediakan layanan lain yang memudahkan transaksi keuangan masyarakat. Contohnya, transfer uang antar bank, pembayaran tagihan listrik, internet, atau juga telepon, dan penukaran mata uang asing. Selanjutnya, lembaga keuangan ini dibagi menjadi 2. Yang ke-1, lembaga keuangan bank. Nah, di sini bank adalah badan usaha yang tugas utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Artinya, bank menerima uang dari orang-orang yang menyimpan uangnya di bank, misalnya dalam bentuk tabungan, giro, dan juga deposito. Nah, ada juga menyalurkan dana kembali, artinya bank meminjamkan uang yang sudah dihimpun tadi kepada orang atau perusahaan yang membutuhkan, dalam bentuk kredit atau pinjaman. Yang kedua, industri keuangan non-bank, disingkat IKNB. IKNB ini adalah badan usaha selain bank yang juga bergerak di bidang keuangan. Tetapi caranya berbeda dari bank. Mereka ini menghimpun dana atau mengelola dana masyarakat, tetapi tidak dalam bentuk tabungan atau giro seperti bank. Mereka ini menyalurkan dana atau memberi manfaat keuangan, tetapi bukan dalam bentuk kredit di bank. Supaya gampang diingat oleh anak-anak, singkatnya, bank tempat menabung dan meminjam uang. IKNB tempat mengatur keuangan lain seperti asuransi, dana pensiun, dan juga lembaga pembiayaan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis bank. Yang pertama, bank sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908,
Bank sentral ini adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah berupa uang rupiah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter berupa mengendalikan jumlah uang beredar, suku bunga, dan inflasi, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di negara. Yang terakhir, mengatur dan mengawasi perbankan agar sistem keuangan tetap stabil. Yang kedua, bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kegiatan bank umum ini yaitu menghimpun dana dari masyarakat seperti tabungan, deposito, dan juga giro. Menyalurkan dana kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dan terakhir, menyediakan jasa-jasa perbankan seperti transfer, kartu debit, dan juga kartu kredit. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat BPR. Nah, BPR ini adalah bank baik secara konvensional maupun syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, tidak mengelola giro, kartu debit, atau sistem transfer langsung. Jadi fungsi utamanya yaitu mendukung pembiayaan masyarakat kecil dan pedesaan. Yang kedua, membantu pemerataan pembangunan ekonomi di daerah. Nah, di sini contoh jenis bank. Yang ke-1 tadi ada bank sentral, contohnya Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum yang terdiri dari Mandiri, BRI, BCA, dan juga BNI. Yang ketiga, terakhir, Bank Perkreditan Rakyat. Ada contohnya di sini BPRKS. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara kamu sebagai pemegang polis dan juga perusahaan asuransi. Kamu membayar premi. Nah, premi ini adalah uang iuran yang dibayar rutin, misalnya per bulan. Nah, sebagai gantinya, perusahaan asuransi ini akan memberikan perlindungan jika terjadi risiko tertentu yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, Ibu di sini akan memberikan contoh supaya kalian lebih paham. Nah, misalnya kamu itu ikut asuransi kesehatan, misalnya BPJS. Nah, kamu bayar premi tiap bulan. Kalau suatu hari kamu sakit dan harus dirawat di rumah sakit, perusahaan asuransi itu akan membantu membayar biaya pengobatanmu sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Nah, jadi fungsi asuransi itu adalah melindungi secara finansial supaya kamu itu tidak terlalu rugi saat terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti sakit, kecelakaan, terbakar, atau bahkan kematian. Yang kedua, dana pensiun. Dana pensiun ini adalah badan hukum yang artinya lembaga resmi yang diakui oleh negara, yang tugasnya mengelola uang yang dikumpulkan selama seseorang bekerja untuk dikembalikan kembali kepada orang tersebut ketika ia sudah pensiun. Kalian bayangkan seperti ini. Nah, selama kamu bekerja, setiap bulan ada sebagian uang gaji yang disisihkan untuk tabungan pensiun.
Nah, uang itu dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga dana pensiun. Setelah kamu berhenti bekerja, uang yang sudah dikumpulkan itu akan diberikan secara rutin, misalnya setiap bulan, sebagai manfaat pensiun. Jadi, tujuan dana pensiun ini adalah supaya seseorang tetap memiliki penghasilan setelah tidak bekerja lagi, sehingga hidupnya di masa tua tetap terjamin. Yang ketiga, adanya lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini adalah badan usaha atau perusahaan yang tugasnya menyediakan pembiayaan berupa dana atau barang modal bagi masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan. Sederhananya, lembaga ini membantu orang atau perusahaan yang membutuhkan modal tetapi tidak ingin atau tidak bisa meminjam langsung ke bank. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun, menyalurkan, dan melayani kebutuhan dana masyarakat. Terdapat dua jenis lembaga keuangan, yaitu bank dan non-bank, yang saling melengkapi. Nah, memahami fungsi lembaga keuangan sangat membantu kita dalam mengelola keuangan dengan bijaksana dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Baik, anak-anak, itulah materi kita hari ini tentang lembaga keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan dari Ibu tadi dapat menambah pengetahuan kalian dan membantu kalian memahami peran penting lembaga keuangan. Jangan lupa untuk mengisi absensinya ya. Terus semangat belajar walaupun dari rumah, karena ilmu yang kalian pelajari hari ini akan sangat bermanfaat di masa depan. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.